Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kembali lagi kita akan bahas FC25 lagi. Oke, jadi sesuai judulnya, kali ini aku akan bahas kira-kira worth it gak sih kalian beli game FC25. Soalnya kan, ya setiap game pasti banyak, ada kekurangan-kekurangannya. Dan termasuk game FC, ada kekurangan-kekurangan, juga bug, itu pasti banyak, game FC banyak bugnya. Nah, yang di FC25 ini gimana kira-kira fitur-fiturnya, fitur-fitur barunya gimana? Oke, jadi gini, ini hari ini tanggal 20 Agustus 2024 itu kalian masih bisa beli yang versi Ultimate dengan dapat diskon 10% teman-teman. Soalnya harga asli untuk yang versi Ultimate itu 1.399.000, 1.400.000 lah bisa bilang seperti itu. Nah, kalau beli hari ini itu masih bisa dapat diskon 10%, jadi jatuhnya 1.259.000 dan aku sudah beli itu. Nah, di versi Ultimate ini itu kalian banyak dapat bonus untuk FUT, tapi kembali lagi aku nggak akan bahas FUT sama sekali di video kali ini karena memang aku nggak main FUT, jadi ini video khusus untuk player-player offline. Dan juga kalau kalian beli yang versi Ultimate itu kalian bisa dapat itu apa namanya, early access 7 hari, jadi tanggal 20 September 2024 nanti sudah bisa main gamenya. Nah, kalau yang kalian beli yang versi standar itu dapat nggak dapat early access, jadi bisa mainnya tanggal 27 September, seminggu setelahnya. Kalau yang versi standar itu kalian mau beli itu harganya 999 aslinya, originalnya, tapi kalau sekarang masih dapat diskon 10% jadi 899, jadi hemat 100 ribuan kayak gitu. Oke ya, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita bahas worth it atau enggak, kita bahas dulu kelemahan dan kelebihannya. Nah, aku sudah catat teman-teman, kita ke kelemahannya dulu. Oke, yang pertama teman-teman, ya, jadi tentang masalah press conference pelatih ya. Jadi kalau menurutku untuk press conference di FC25 ini, sekilas yang kita lihat di deep dive ya, kan sudah banyak tuh video-video deep dive dari FC lah, itu sekilas video-video itu menurutku nggak terlalu banyak perubahan untuk press conference-nya. Ada perubahan tapi nggak terlalu yang signifikan beda banget, itu enggak. Jadi kayak ya masih pakai basic press conference yang di game FC sebelumnya, cuma mungkin ada perubahan layout sedikit, ada tambahan-tambahan dikit, mungkin pertanyaan-pertanyaan agak berubah sedikit. Sekilas yang kita lihat kayak gitu, nanti itu kita mesti harus lihat di in-game-nya. Tapi yang kita tangkap seperti itu, jadi nggak terlalu ada perubahan signifikan, nanti bakalnya ya sudah gitu lagi, gitu lagi. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, itu tentang masalah cutscene. Ya, jadi banyak cutscene, dari mulai cutscene pelatih waktu pertama kali dikenalkan, main karir mode pertama kali itu masih sama. Terus ya semua cutscene, dari mulai cutscene sebelum pertandingan yang pemain-pemain mulai masuk stadion itu juga rata-rata sama. Terus macam-macam lah, dari waktu pemain barusan dibeli datang itu juga sama. Terus waktu nego, pelatih sama pelatih datang nego itu juga ya rata-rata menurutku cutscene bakalan nggak terlalu banyak berubah. Mungkin bisa jadi ada perubahan tapi mungkin minor, cuma dikit banget mungkin. Ya, kembali lagi itu juga kita harus lihat di in-game-nya lagi. Tapi ya kemungkinan besarnya seperti itu. Oke, dan yang terakhir untuk minusnya teman-teman, ini termasuk salah satu yang paling fatal menurutku ya, yaitu soal Italia atau Serie A. Jadi Serie A itu aku bisa bilang jadi titik lemahnya FC atau FIFA. Soalnya sudah berapa tahun belakangan ini kan Serie A tuh ada klub-klub yang nggak lisensi, nggak official. Waktu dulu pertama kali kan Juventus ya, aku lupa yang berapa, 22 atau 21, mulai 21 mungkin ya, 21, 22 mungkin. Terus habis itu sudah mulai nyusul, tambah banyak, ada Roma, Lazio, Atalanta, Napoli. Itu pastinya males ya main Serie A ya, nggak tahu kalau kalian gimana, tapi kalau aku pribadi jujur aku males main Serie A. Soalnya tuh apalagi misalkan mau main career mode pakai Napoli, pakai Roma, pakai Lazio itu ya males. Soalnya pertama ya namanya juga beda, namanya bukan nama asli kan, kayak males ya ngelihatnya Latium itu kan males ya. Terus jersey jelas, soalnya jersey itu kan yang kita mainin tiap kali kita ngelihat klub itu jersey cuma polos, udah polos-polosan aja, nggak ada sponsor, nggak ada apa-apa, nggak ada motifnya. Sebelum sudah Lazio sudah biru polos kan, aduh agak males. Terus belum masalah logo klubnya juga ya kayak gitu, males. Nah, di luar itu, misalkan mau main Serie A pun, misalkan pakai Juventus lah, pakai AC Milan, Inter Milan, tapi kan kita juga setiap kali ketemu Roma, ketemu Lazio, Napoli, Atalanta, kadang-kadang tuh bikin malas banyak banget soalnya.
Nah, yang di tahun ini yang di FC 25 itu kalau yang Roma sama Napoli itu sudah jadi official lagi. Nah, tapi yang Lazio dan Atalanta itu masih tanda tanya. Aku dari info terakhir yang aku dapat itu masih tanda tanya untuk Lazio dan Atalanta. Istilah 50-50 lah ya. Bisa kembali official atau bisa tetap nggak official. Tapi yang aku dapat infonya justru malah Inter Milan dan AC Milan itu nggak akan official di FC. Soalnya mereka berdua sudah menandatangani kontrak dengan rival mereka, Konami. Nah, jadinya nanti Inter dan AC Milan itu jelas namanya akan berubah. Dari info yang aku dapat, Milan bakalan namanya Milano FC dan Inter bakalan namanya Milano Calcio FC. Dan jelas jersey semua jadi fake, maksudnya jadi ya itu sekedar jersey polos, mungkin garis-garis hitam biru merah hitam. Jadi ya sudah kayak gitu. Logo juga pasti berubah semua. Stadion San Siro Giuseppe Meazza bakalan hilang semuanya, dan itu jelas menurutku jadi titik lemah banget. Soalnya juga menurutku kayak Milan itu fanbase-nya gede juga, yang ngefans sama Milan banyak, dan ngeliat Milan kayak gitu pastinya males. Itu dia masalahnya. Ya, kira-kira itu untuk kelemahannya. Nah, sekarang kelebihannya apa? Lumayan kok, kelebihannya ada beberapa menurutku, teman-teman. Oke, yang pertama ya, ada role player. Ya, jadi role-nya bukan sekedar role yang kayak dulu, bukan yang crucial, important, rotation gitu, tapi ini role masing-masing posisi. Jadi sekarang kalau di sini kita nggak cuma sekedar tempatkan pemain di posisi apa, tapi masing-masing posisi itu juga banyak role-nya. Jadi itu bakalan menambah bagus, menambah kompleks lagi. Jadi istilahnya soalnya itu berpengaruh di pergerakan pemain saat nggak pegang bola. Jadi itu nanti tiap pemain itu bakalan beda-beda. Jadi kayak pengaruh banget, kalian misalkan beli striker nggak sekedar sudah beli striker apa aja, siapa aja, pokoknya yang overall bagus. Jadi kalian juga harus lihat kebutuhan tim lebih cenderung mainnya kayak apa. Soalnya kayak contohnya kalian beli Haaland dan beli Mbappe itu bakalan beda nanti mainnya. Cara mainnya, cara pergerakannya bakalan beda. Soalnya kan misalkan Mbappe itu mungkin bisa dibilang cenderung lebih ke goal poacher seperti itu. Dan mungkin Haaland role-nya bakalan beda lagi lah. Itu nanti bakalan pergerakannya di lapangan bakalan beda. Jadi itu menurutku bakalan bagus, penambahan yang bagus. Jadi lebih kompleks lagi, lebih menjurus ke real life seperti itu. Oke, yang kedua ada RAS, teman-teman. RAS ini berhubungan dengan akademi, youth academy di career mode. Jadi RAS sendiri itu sebenarnya bukan game, maksudnya pertandingan 5 versus 5 kayak futsal, tapi lapangnya lapangan rumput, bukan lapangan futsal. Nah, yang aku soroti di sini karena aku player offline itu bagus untuk youth academy-nya. Jadi nanti kalau kalian main career mode itu kalian bisa memainkan youth academy-nya. Kalau sekarang itu kan kalian sekedar ngelihat youth academy kalian kan, itu namanya siapa, tingginya berapa, terus overall rating sekarang berapa, potensi overall ratingnya nanti bakalan berapa sampai berapa, terus plus rating berapa, atributnya kayak gimana aja udah, dan itu kalian tinggal gambling mau dipromosiin atau enggak. Nah, kalau sekarang bagus ya kita bisa mainkan, teman-teman. Jadi kita bisa mainkan youth academy kita, bahkan ada kompetisinya nanti, dan itu dimainkannya dalam bentuk RAS tadi itu 5 lawan 5. Nah, bagusnya menurutku ya kita kan bisa ngelihat, bisa ngerasain langsung ini pemain itu enak enggak. Yang penting gitu loh, bukan sekedar bagus enggak. Kalau bagus enggak kelihatan overall mana yang paling tinggi. Tapi enak enggak. Soalnya kalau menurutku overall tinggi belum pasti jaminan bakalan bagus. Kadang-kadang overall yang lebih rendah, kadang-kadang justru bisa jadi lebih enak untuk dipakai, karena kan cocok-cocokan. Menurutku itu bagus banget, keren. Karena soalnya di real life kan memang juga istilahnya youth itu ada kompetisinya sendiri. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini menurutku berpotensi jadi yang paling bagus mungkin. Tapi kembali lagi kita harus lihat lagi nanti di in-game-nya aslinya kayak gimana. Jadi nanti katanya bakalan ada simulation mode. Yang katanya simulation mode itu tuh bakalan membuat gameplaynya itu jadi lebih mirip lagi sama real life. Dalam artian tuh lebih lambat pace-nya. Dan ini menurutku bagus banget buat para ex player PES. Soalnya ya kayak aku sendiri juga ngerasa yang sekarang ini walaupun sudah pakai sliders gini gitu diubah jadi slow pace, jujur masih agak cepat menurutku. Jadi kayak masih kurang lambat lagi lah. Ini makanya dilihat dulu nanti. Serealistis apa, selambat apa gameplaynya. Nah, kalau memang betul sesuai ekspektasi, ini bakalan bagus menurutku. Soalnya bakalan gameplaynya lambat,
Jadi kayak sudah semakin mirip dengan yang kita harapkan, yang player-player PES harapkan. Nah, terus yaitu tambah bagusnya lagi itu ada tambahan setting, ada gandengannya sama setting. Jadi nanti ada tambahan sliders yang pastinya lebih membuat kita bisa utak-atik biar lebih mirip lagi ke real life atau lebih mirip lagi ke PES seperti itu. Terus juga itu ada setting yang tambahan itu ada wind effect sama weather effect. Itu menurutku bakalan bagus, tapi kembali lagi nanti kita lihat lagi seberapa besar dampak dari efek itu gitu. Soalnya kalau yang sekarang ini menurutku itu kurang efeknya. Jadi misalkan pertandingan lagi hujan atau lagi salju itu kayak licinnya tuh kurang dapat. Terus ya untuk pergerakan bolanya juga kurang dapat menurutku. Soalnya kan istilahnya kalau hujan itu mungkin harusnya lebih licin atau mungkin pergerakan bola lebih lambat. Tapi kalau sekarang kan sekedar ya cuma ada hujan gitu aja, sama mungkin ada tambahan-tambahan efek-efek di kalau bola lagi digiring ada kayak cipratan-cipratan air, tapi gitu aja, tapi nggak ada efek lebih lanjut yang misalkan mungkin pemain jadi gampang terpleset atau mungkin aliran bolanya jadi agak berat. Nah itu kan lebih keren kalau ada kayak gitu lah. Itu ini makanya menurutku kita lihat lagi nanti di in game-nya, tapi kalau ini betul-betul bagus sesuai ekspektasi ini menurutku bakalan bagus banget sih. Oke, lanjut teman-teman. Berikutnya ya jelas ini ya, ini juga salah satu yang dinanti-nanti banyak orang, yang betul-betul diharapkan banyak orang, yaitu adalah match intro yang kembali. Itu juga bagus, soalnya yang kemarin hilang itu memang kayak ada yang kurang gitulah ya, jadi kayak bagaikan makan sayur tanpa garam seperti itulah ya. Memang seperti itu sih, memang itu menambah apa ya, aroma realnya lebih kerasa lagi, akhirnya kembali Anthem dan lain sebagainya, itu bakalan bagus ya. Itu ya udah, itu nggak usah dibahas lagi, jelas itu bagus. Lanjut teman-teman, ya ini ada fitur-fitur baru untuk career mode sama untuk player karir, dua terakhir ya. Jadi kita ke career mode dulu, itu ada namanya live start point. Nah ini menurutku bagus, soalnya kita jadi nggak monoton main career mode. Soalnya kadang-kadang kita main career mode memang klubnya banyak, tapi lama-kelamaan pasti bosan. Kita rilis September, bayangkan kita sudah sampai sekitar bulan Februari, Maret, itu mungkin sudah mulai agak bosan, mau pakai klub apa lagi ya, kok ya gitu-gitu aja gitu loh. Kan bosan gitu loh. Sedangkan nunggu FC26 masih lumayan lama, masih September tahun depannya. Nah, jadinya ini ada live start point itu, jadi kayak kita tuh nggak memulai dari awal musim. Jadi istilahnya kayak misalkan di real life itu ada manajer dipecat misalkan di bulan Januari lah, kita langsung menempati posisi itu di bulan Januari. Yang aku tangkap kayak gitu. Nah, kalau itu kayak gitu itu betul-betul bagus menurutku. Jadi kayak ada challenge tersendiri, ada tantangan tersendiri. Istilahnya kita ditempatkan di mana klub itu di posisi mana. Siapa tahu di zona degradasi kita harus gimana caranya bisa menyelamatkan klub itu, atau mungkin dia sudah tersingkir dari cup, atau mungkin pemainnya juga sudah berubah dan cedera, mungkin keuangan kayak gimana lah, itu bakalan seru. Itu kayak bagus banget menurutku. Jadi kayak challenge tersendiri, challenge-nya besar, nggak bosen lah, nggak monoton kayak gitu. Dan terakhir teman-teman, ini player karir. Nah, player karir ini ada dua hal yang baru, ini menurutku juga bagus banget. Yang pertama itu legend ya. Jadi ada pemain legend yang bisa kalian mainkan sebagai player karir. Dan jadi istilahnya itu gini, anggap aja si pemain legend itu tuh terlahir di era sekarang. Contohnya di kalian lihat di gambar itu David Beckham. Istilahnya Beckham main di Madrid, istilahnya kayak Beckham itu bukan usia yang sebenarnya di real life, tapi itu kayak Beckham anggap aja tuh usia-usia sekarang ini. Jadi dia berada di era-eranya Bellingham, Vini Junior, Rodrigo, Mbappe. Jadi kayak dia bakalan main bersama pemain-pemain itu menurutku bakalan bagus banget sih. Jadi kayak kita bisa merewrite atau istilah itu menulis ulang karir legend ini. Dan nanti tapi kita lihat dulu siapa aja legendnya. Soalnya kan ya banyak banget, terlalu banyak. Bahkan aku nggak tahu seberapa banyak nanti akan disediakan sama EA. Soalnya kan ya dari generasi 90s, 80s, aku nggak tahu sampai 80s nggak, sampai maksudnya sampai Maradona gitu, Johan Cruyff itu tersedia atau enggak. Atau juga nanti 90-an itu juga banyak, 2000-an awal itu juga banyak kayak Shevchenko, lain-lain itu kan juga banyak gitu tuh. Nah, yang terakhir ini juga bagus menurutku. Jadi career mode itu sekarang kita bisa pilih pemain, kayak cerita pemainnya ada cerita masing-masing. Nah ini tapi kita nggak tahu nanti implementasinya kayak gimana, apakah ada cerita-cerita kayak The Journey dulu itu, maksudnya kayak betul-betul membentuk sebuah cerita, atau sekedar kayak nanti pengaruh di atributnya, di apa-apanya. Jadi kayak kalian bisa lihat di gambar-gambarnya itu ada, jadi kayak macam-macam cerita. Jadi pemain yang memang sudah
mapan, istilah kayak Messi mungkin gitu ya, sudah bagus dia, atau pemain yang dulu pernah sukses terus agak terpuruk dan kita gimana cara membuat sukses lagi. Jadi kayak kita bisa pilih beda-beda cerita, jadi itu menarik juga, jadi biar nggak bosen. Soalnya kayak sekarang kita main player karir sama kayak tadi, pertama oke, tapi kita sudah main berapa kali player karir, lama-lama ya gitu lagi gitu tuh. Jadi kayak kalau dengan ada cerita ini kan jadi kayak lebih variatif, lebih bagus. Oke, jadi sebentar aku sambil cek teman-teman, baterai sudah mau habis 37%, cepet aja ya. Jadi gini, menurutku worth it gak? Kalau menurutku worth it. Kenapa kok worth it? Soalnya menurutku sekarang gini, untuk player offline, untuk game offline di PS atau PC, sekarang ini FC itu berdiri tunggal, nggak ada saingan offline ya. Soalnya kan kalian tahu sendiri juga untuk pesaingnya PES atau sekarang eFootball itu Master League-nya ya kayak gitulah. Kalian tahu sendiri, jadi sudah beda, bukan kayak persaingan yang dulu. UFL itu juga masih diundur-undur terus rilisnya, dan kalau misalkan rilis kayaknya sih menurutku lebih cenderung ke game online. Soalnya mereka juga free to play konsepnya, dan free to play biasanya online. Mereka juga slogannya kan istilahnya tuh bukan game pay to win, jadi kan lebih ke game online-nya. Aku nggak tahu nanti bakalan ada game offline-nya nggak di UFL, maksudnya offline yang sejenis career mode atau Master League. Tapi mungkin kalau melihat mereka cenderung ke online, mungkin juga kalau ada pun ya mungkin nggak akan sekompleks, sedetail FC. Nah, mungkin bisa jadi tantangan serius datang dari FIFA 2K. Tapi masalahnya sampai sekarang FIFA 2K itu kan belum official. Jadinya makanya menurutku juga itu belum bisa kita bahas sekarang. Kalau memang nanti bakalan ada, mungkin pastinya bakalan bagus. Soalnya ya kita tahu kualitasnya 2K. Aku sudah pernah main NBA 2K24, WWE 2K, itu juga bagus banget, detail banget. Tapi itu nanti. Jadi kalau sekarang kita istilah itu FC itu tunggal, game tunggal untuk offline-nya, jadi menurutku ya worth it aja. Soalnya kita sebagai pecinta sepak bola ya mau main game yang kayak gini, mau main apa lagi ya FC. Jadi menurutku ya worth it, terlepas dari segala bug yang pastinya mungkin tetap ada, tapi menurutku ya worth it. Tapi kembali lagi terserah kalian menurut kalian gimana. Ya oke, itu dia tadi pembahasan teman, worth it atau enggak. Kalau menurutku sih worth it. Oke, kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.